Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita mengucap syukur kembali saudaraku, kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 atau pada tanggal 30 April 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 12 ayat 5 sampai 6 dan ayat 21. Firman berkata demikian saudaraku. Sebaliknya ke tempat yang akan Yahweh Elohimmu pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana, yang kamu harus mencarinya untuk dia berdiam, maka kesanalah kamu harus masuk. Kesanalah harus kamu bawa persembahan-persembahan bakaranmu dan korban-korbanmu, dan persembahan-persembahanmu dan persembahan hujukan dari tanganmu, dan persembahan-persembahan nasarmu dan persembahan-persembahan sukarelamu, dan anak-anak sulung lembumu dan kambing dombamu. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengar berbicara firikopnya tentang tempat ibadah pilihan Elohim. Di dalam firman di kitab Ulangan 12 ini, Mose menyampaikan apa yang Bapa Yahweh perintahkan saudaraku, bahwa saat mereka akan memasuki tanah Kanaan nanti, mereka harus merubuhkan dan menghancurkan semua patung-patung penyembahan agamawi yang ada, bangsa-bangsa yang ada di tanah yang dijanjikan ini saudaraku. Dan inilah perintah Bapa Yahweh, dan semuanya harus dibakar saudaraku. Dan kemudian mereka membangun mezbah, tempat mereka berdoa. Sehingga di dalam firman ini saudaraku jelas dikatakan bahwa sebaliknya ke tempat yang akan Yahweh Elohimmu pilih di antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana, yang kamu harus mencari untuk dia berdiam, maka kesanalah kamu harus masuk saudaraku. Dan mereka harus masuk ke tempat sinagoga atau tempat ibadah yang sudah mereka buat. Saudaraku, lewat renungan firman ini, di dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kehidupan iman rohani kita yang kita sudah percaya dan kita menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, bahwa di kitab Bilangan 28 sudah menyatakan penyembahan-penyembahan harian kita pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian juga penyembahan-penyembahan di bulan baru, penyembahan-penyembahan di hari Sabat, dan juga penyembahan di dalam hari raya besar, dalam 7 hari raya. Dan dalam melakukan ibadah-ibadah, khususnya untuk ibadah hari Sabat, karena di situ ada tempat. Kalau harian dilakukan di rumah, kemudian hari Sabat kita harus beribadah ke kehilat atau gereja. Dan di sini jelas di mana tempat ibadah yang sudah ditentukan, dan di sana ada nama Bapa Yahweh disebut dan penyembahan kepada Bapa Yahweh. Kesanalah kita harus masuk saudaraku dalam ibadah kita. Karena ibadah berbicara berarti ada seremoni, ada tatanan yang diatur saudaraku. Dan di sana juga kita bawa semua persembahan-persembahan yang sudah kita siapkan. Persembahan-persembahan dalam ibadah kita, persembahan perpuluhan kita, di mana nama Bapa Yahweh disebut di dalam tempat itu. Ini yang menjadi renungan bagi kita saudaraku semua. Sehingga dimanapun kita berada, yang sudah menerima dan mengenal nama Bapa Yahweh dan menyembah, mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Adonai Yeshua HaMashiach, datanglah dalam beribadah di hari Sabat, hari Sabtu, dimanapun saudaraku berada. Bila di kota itu ada tempat yang memanggil dan menyembah Bapa Yahweh di dalam kehilat ataupun gerejanya, Karena ini perintah di dalam firman, di dalam Torah, saudaraku.
dan kesanalah bawa persembahan-persembahanmu. Dan itu jangan ragu saudaraku, karena itu adalah perintah Bapa Yahweh dan di dalam Torah. Dan percaya bahwa lewat yang kita lakukan semuanya itu, maka kita tentu akan diperhitungkan, karena kita menjadi bagian pelaku-pelaku Torah secara langsung, bukan pelaku tidak melakukan. Kita hanya mendengarkan namun tidak mengerjakan, saudaraku. Namun beda halnya bila memang di kota itu tidak ada, saudaraku, kehilat atau gereja yang menyembah atau memanggil nama Bapa Yahweh, sehingga hal itu dapat kita lakukan sendiri di kediaman kita atau di rumah kita. Kita jangan paksakan untuk kita beribadah ke tempat gereja-gereja lain yang nama Bapa Yahweh tidak disebut, saudaraku. Firman mengatakan kita memberikan korban persembahan di tempat kita sendiri. Hal ini tertulis di dalam kitab Ulangan 12 ayat 21-nya yang berkata demikian. Apabila tempat yang Yahweh Elohimmu pilih untuk menempatkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau harus mengorbankan dari lembumu dan kambing dombamu yang telah Yahweh berikan kepadamu, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan engkau boleh memakan sesuka hatimu di gerbangmu. Jadi bila memang di kota itu tidak ada gereja ataupun kehilat yang memanggil menyembah nama Bapa Yahweh, firman mengatakan di ayat 21 ini kita bisa lakukan ibadah di rumah, saudaraku. Biarlah firman ini mengingatkan kita, meneguhkan kita, untuk kita mau melangkahkan kaki kita untuk beribadah, datang dalam penyembahan kita di hari Sabat. Karena bila di kota kita sudah ada kehilat atau gereja yang menyembah, memanggil nama Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman, dan kita terus berjuang untuk melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dan kita melakukan perintah dan ketetapannya. Kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati, karena itulah janji firman. Amin, haleluya. Salam saudaraku.